Jadi ini adalah kebutuhan akan kompetensi dan kapasitas. Dalam banyak kesempatan saya mengajarkannya, capability atau kemampuan adalah kompetensi dikali kapasitas. Jadi sebetulnya dunia usaha membutuhkan kemampuan, capability dari human asset untuk diolah menjadi hasil. Jadi di mana capability adalah kompetensi dikali dengan kapasitas. Di mana masyarakat menyediakan, di mana mereka itu memiliki kompetensi dan memiliki kapasitas. Ada yang sifatnya non-skill yang di sini, ada yang kategorinya high skill, ada yang specialized skill. Contoh data science, data mining dan lain-lain itu very specialized. Artificial intelligence sekarang ini masih dikategorikan specialized. Jadi ini menyediakan, di sini membutuhkan. Lantas apa yang beda? Kita melihat bahwa akibat perubahan secara global, secara makro tentang peri kehidupan, tentang norma-norma kehidupan itu di-reset ulang. Maka akibatnya perilaku masyarakat menjadi berubah total. Dengan teknologi perjalanan akan berkurang, konsumsi bahan bakar akan berkurang, dan sebagainya. Dan konsumsi komoditi, yaitu barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha, itu juga berubah. Yang tadi sudah disebut, akan turun ke level dasar segitiga Maslow, dasar dan keamanan. Jadi ini berubah total, di mana begitu banyak yang berubah, volume dan lain-lain, nilainya menjadi berubah, turun. Karena bayangkan lifestyle sudah menimbulkan perputaran keuangan yang lebih tinggi dari kebutuhan dasar. Sekarang lifestyle akan kempis sehabis-habisnya. Hanya kalangan tertentu yang mampu menjalankan lifestyle yang masih sama. Jadi sumber keuangan negara juga akan turun drastis, di mana ini didapatkan dari pajak, dari pasar keuangan. Perputaran uangnya akan melalui pasar uang, household juga perbankan, korporasi juga ini investasi untuk kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Asing menanamkan modalnya, mengimpor dan mengekspor dan sebagainya. Ini berubah total. Jadi perubahan total yang mendasar inilah menyebabkan semuanya di-reset, sehingga makroekonomi pun secara mendunia ini ter-reset, atau lebih tepatnya di-reset oleh si COVID-19 ini. Jadi memang mungkin saatnya alam semesta, Sang Pencipta menghadirkan ini lebih cepat dari yang saya perkirakan semula. Saya perkirakan dalam waktu 2 tahun lagi baru kondisi seperti ini akan terjadi, di mana para milenial sudah banyak masuk, di mana generasi Z, Gen Z ini 3 tahun lagi sudah akan masuk. Itulah yang merubah total. Tapi nyatanya ini jauh dipercepat oleh Sang Kuasa. Ekonomi makro juga seperti tadi yang ditunjukkan di gambar sebelumnya sudah di-reset. Konsumsi reset. Sehingga job demand, kebutuhan akan job juga reset. Yang tadinya masih ada sales force dan lain-lain yang sangat tinggi kebutuhannya. Sekarang digital marketing, digital sales dan lain-lain, funneling dan lain-lain akan menjadi itu satu pihak. Jadi satu kejadian besar yang secara makro kehidupan sudah berubah total. Ekonomi makro juga di-reset. Tentu ekonomi mikronya sudah berubah juga, yang akan lari ke level dasar segitiga Maslow. Konsumsi juga riset, semua orang akan berhemat. Lifestyle, perputaran uang di lifestyle akan jauh menyusut. Dan job demand akan reset.
Sementara di lain pihak, perubahan total ini membuat masyarakat sangat parah terpukulnya. Termasuk kita-kita ini profesional, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang tidak dibayar gajinya, bahkan urusan THR pun menjadi masalah besar. Ini terpukul habis sehingga daya beli menjadi sangat turun, di mana pekerjaan banyak yang hilang, di mana segala hal tentang peri kehidupan di masyarakat itu terpukul sekali. Dan kemudian orientasi job supply juga hilang. Yang orientasi semula akan berubah orientasinya, akan berubah wujudnya. Sehingga itulah sebabnya saya mengajak, ayo kita merecompose skill set kita agar bisa dijual. Mari kita tata ulang, kita komposisikan ulang skill set kita agar laku dijual. Kita lihat lagi apa artinya. Untuk lebih mempertegas yang tadi, bahwa banyak orang sudah akan semakin khawatir, semakin takut tentang urusan kesehatan. Cemas, takut bahkan. Bayangkan, mudah sekali virus ini memapar ke orang lain. Tangan saya bervirus, saya sentuh meja, orang lain sentuh meja, dia terkena, dia bawa kemana-mana. Makanya sedunia lumpuh, seluruh dunia lumpuh. Lebih banyak lagi orang akan menghemat, sehingga uang beredar akan susut luar biasa. Uang beredar yang tadinya berhambur, ini akan susut luar biasa. Dan kita akan selalu kekurangan uang karena tidak ada job, tidak ada penghasilan, tidak ada kepastian. Kita perlu lebih menjaga cash position untuk keamanan kita, sehingga uang beredar akan semakin kurang. Bahkan untuk teman-teman yang berada di level di bawah garis kemiskinan, ini akan lebih parah lagi. Jangankan untuk keamanan, hidup sehari-hari saja sudah repot. Jadi ketakutan akan berkurangnya uang, baik di kita, baik di level makroekonomi, uang beredar M1, M2, M3, itu akan jauh berkurang. Tentang pekerjaan, akan banyak yang hilang. Pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan kerumunan orang banyak, tour leader, event-event yang melibatkan banyak penonton yang massal, itu 2 tahun ke depan akan terpukul dengan luar biasa. Sehingga seluruh rangkaian pekerjaan, IO perkawinan yang besar, ada yang sampai 5.000 orang, 10.000 orang. Dulu sekian puluh tahun yang lalu saya pernah menjadi IO perkawinan salah satu klien besar saya, sampai 10.000 orang di JHCC. Itu nggak ada lagi. Sudah akan setidaknya dalam 2 tahun, bahkan menurut perkiraan akan lebih dari 2 tahun, itu akan sulit ditemukan. Jadi segala yang pekerjaan yang berhubungan dengan kerumunan orang, ini akan mengalami penurunan yang drastis. Kemudian barang-barang yang high-end, yang lifestyle yang high-end, kemudian jasa-jasa yang high-end, personal tour guide dan lain-lain itu masih akan. Tapi yang high-end, yang bisa dibayar mahal, yang lux dan lain-lain, itu akan sangat. Hotel-hotel berbintang 5 dengan segala job yang ada di sekitarnya, itu akan juga terpukul dengan drastis. Artinya lagi bahwa segala hal yang melibatkan segmen kebutuhan, demand, segmen Maslow yang di atas keamanan sampai ke aktualisasi diri, itu akan pupus. Yang melibatkan kerumunan banyak orang, itu akan pupus. Sehingga segala pekerjaan yang terkait dengan itu, mungkin Anda salah satu di dalamnya, akan juga sirna. Lantas,
Dampaknya apa? Kita diharuskan, para profesional diharuskan untuk belajar mengedukasi diri lagi, untuk belajar, untuk upskill. Bagi kita yang masih beruntung, masih punya sedikit tabungan, ayo, ini waktunya. Dimana training-training yang ada, banyak yang tidak perlu banyak keluar uang, tapi harus melakukannya, harus mempraktekannya. Di YouTube berbagai tutorial ada, dengan training-training yang secara online akan relatif jauh lebih murah. Training yang tadinya saya ikuti berbayar belasan juta, yang 3 juta, 5 juta, sekarang yang tadinya 9 juta, 10 juta, hanya 200 ribu. Yang belasan juta hanya 200 ribu, 100 ribu online. Jadi ini saatnya belajar. Yang penting kita harus justru unlearn, lepas kepintaran kita, anggap kita tidak tahu apa-apa, dan mulai belajar dari nol seperti bayi yang belajar. Untuk apa? Kita belajar untuk bisa mengkomposisikan ulang skill set kita supaya bisa memenuhi demand yang ada. Sebab demand-nya sudah jauh berubah. Nanti kita lihat, demand-nya sudah jauh berubah. Kalau kita tidak komposisikan ulang, bagaimana ini bisa terjadi? Bahwa job supply dan job demand, sedangkan dunia usaha sangat kekurangan kompetensi dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan tantangan sekarang ini. Tapi di lain pihak, job supply, si tenaga kerja kehilangan pekerjaan dan merasa tidak punya kesempatan. Ini suatu kesenjangan yang luar biasa yang hanya bisa diisi kalau kita meriset ulang komposisi skill set kita.